Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi keperilakuan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perspektif ilmu keperilakuan dalam akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Novi Dwi Astuti dengan NIM 2020-12064. Yang kedua, Ananda Wahyu Agustin dengan NIM 2020-12072. Yang ketiga, ada Amelia Hoirunisia dengan NIM 2020-12093. Dan yang terakhir, ada Lailatul Fitri dengan NIM 2020-12095. Untuk materi yang pertama itu mengenai ilmu keperilakuan. Akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan berada di balik akuntansi tradisional, yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat, dan melaporkan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien. Akuntansi keperilakuan dengan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi ada dua. Yang pertama, akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan guna mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada besarnya porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial sesungguhnya didesain secara jelas dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Namun, selama ini belum pernah ada yang melihatnya dari sudut pandang semacam itu, dan para akuntan belum pernah ada yang mengoperasikan perilaku pada sesuatu yang vakum. Lingkup dari akuntansi keperilakuan. Secara umum, lingkup dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi 3 bidang besar. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang memengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang berfungsi dalam organisasi. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi memengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, serta kerjasama. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang ketiga dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan, sehingga memengaruhi perilaku. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai tujuan akuntansi keperilakuan. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu untuk mengukur serta mengevaluasi faktor-faktor perilaku yang relevan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan itu menekankan pada penjelasan dan prediksi atas perilaku manusia. Akuntansi keperilakuan itu menekankan pada hubungan antara perilaku manusia dengan akuntansi itu sendiri. Nah, sementara itu ilmu keperilakuan itu merupakan subset dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan itu merupakan subset dari keduanya, yaitu ilmu akuntansi dan ilmu keperilakuan.
Ilmu keperilakuan itu terkait pada penelitian aspek-aspek teori motivasi, stratifikasi sosial, atau bentuk-bentuk sikap. Sedangkan akuntansi keperilakuan itu menerapkan unsur spesifik dari teori-teori tersebut atau hasil penelitian yang relevan terhadap situasi akuntansi saat ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan ini sama halnya jika dikatakan sebagai induk disiplin ilmu akuntansi yang dapat diaplikasikan dan dipraktikkan menggunakan hasil penelitian dari disiplin ilmu lain, ilmu keperilakuan yang menjelaskan serta memprediksikan perilaku manusia. Akuntansi selalu menggunakan konsep, prinsip-prinsip, dan pendekatan dari disiplin ilmu lain untuk mengembangkan utilitasnya. Nah, akuntansi keperilakuan ini akan banyak menjelaskan dan memberikan pemahaman mengenai struktur dan fungsi dari sistem akuntansi itu sendiri, serta hubungan manusia terhadap hal tersebut. Ilmu keperilakuan ini lebih cenderung menyinggung ilmu-ilmu lain yang lebih luas terhadap dinamisasi organisasi dan pengembangan pola perilaku. Keduanya dapat bersama-sama dapat menjelaskan problem serta mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait. Jadi keduanya dapat juga bekerja sama dalam memilih metode penelitian, dalam analisis data, serta pada penulisan dan pelaporan. Baik, selanjutnya ini adalah perbedaan mengenai akuntansi keperilakuan dan juga ilmu keperilakuan. Perbedaannya dilihat dari 4 bidang. Yang pertama, bidang keahlian. Jadi akuntansi keperilakuan ini berisi mengenai akuntansi dasar dan juga dasar pengetahuan ilmu sosial. Sedangkan ilmu keperilakuan ini berisi mengenai ilmu sosial dasar, tetapi tidak membahas tentang akuntansi. Perbedaan yang kedua dari segi keahlian untuk mendesain dan menjalankan proyek penelitian keperilakuan. Akuntansi keperilakuan ini tidak ada bagian atau elemen pada training, sedangkan ilmu keperilakuan elemen kunci ada pada training. Perbedaan yang ketiga yakni pemahaman kerja bisnis organisasi secara umum dan sistem akuntansi. Untuk akuntansi keperilakuan, elemen kuncinya ada pada training, sedangkan ilmu keperilakuan tidak ada bagian atau elemen pada training. Perbedaan yang keempat yaitu orientasi. Akuntansi keperilakuan ini berorientasi kepada profesi, sedangkan ilmu keperilakuan lebih kepada ilmu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif ilmu keperilakuan berdasarkan perilaku manusia. Jadi menurut Robbins ada 3 hal yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang mengubah perilaku manusia. Psikologi ini memfokuskan perhatian mereka pada individu. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari sistem sosial di mana individu-individu ini mengisi peran-peran mereka sehingga sosiologi mempelajari orang-orang dalam hubungan dengan manusia dan sesamanya. Sedangkan untuk psikologi sosial merupakan sebuah bidang dalam psikologi tetapi memadupadankan konsep baik dari psikologi maupun sosiologi yang memusatkan perhatian kepada perilaku kelompok sosial. Penekanan keduanya adalah pada interaksi antara orang-orang dan bukan pada rangsangan fisik. Selanjutnya adalah mengenai lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan ini mencakup bidang riset manapun yang mempelajari baik melalui metode eksperimen maupun observasi perilaku dari manusia dalam lingkungan fisik maupun pada masa lalu. Jadi para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil dari masa lalu perilaku manusia dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan sebuah faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi sosial. Baik, akan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tinjauan ilmu keperilakuan dalam akuntansi.
Mengapa mempertimbangkan aspek keperilakuan pada akuntansi? Alasannya, faktor sosial dan manusia diikutsertakan secara jelas dalam aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Sistem akuntansi sendiri sesuai dengan kenyataan manusia dalam mempengaruhi organisasi. Buktinya terletak pada pengalaman yang terjadi. Dimensi akuntansi keperilakuan. Yang pertama, berkaitan dengan perilaku manusia, desain, konstruksi, penggunaan sistem akuntansi yang efisien. Yang kedua, perspektif pada riset ilmiah dan perilaku manusia. Yang ketiga, mencerminkan dimensi sosial dan budaya manusia dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan hubungan perilaku manusia dan sistem akuntansi. Hal penting yang perlu diperhatikan. Ada 8 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu perilaku organisasi, yang kedua teori peran, yang ketiga struktur sosial, yang keempat budaya organisasi, yang kelima komitmen organisasi, yang keenam konflik peran, yang ketujuh konflik kepentingan, dan yang terakhir pemberdayaan. Dalam memahami hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu bidang ilmu yang relevan dalam menguraikan secara ilmiah, yaitu ilmu psikologi dan ilmu psikologi sosial. Nah, itu tadi merupakan pemaparan materi mengenai perspektif ilmu keperilakuan dalam akuntansi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.